Mari kita semua perbaiki, barangkali dalam wudhu kita masih ada yang salah, ada yang kelewat. Kenapa harus benar? Karena wudhu menentukan sah dan tidaknya sholat, baca Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi afdolus sholat wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa majid wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa tiba'i sunnati rasulillah la'allakum tuflihun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Faqad qala Allah ta'ala jalla wa ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Hadirin para jamaah Masjid Jami Al-Mujahidin, terkhusus yang terhormat para sesepuh kasepuhan Masjid Jami Al-Mujahidin, terkhusus Ketua DKM beserta jajarannya dan segenap para bapak jamaah yang sama hadir. Semoga semua yang hadir senantiasa kondisi jasmani dan ruhaninya selalu sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Limpahan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat anugerah yang telah kita rasakan, baik yang besar maupun yang kecil. Berarti itu semua wajib kita syukuri, terutama syukur nikmat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa izta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Di antara nikmat anugerah Allah yang diberikan kepada kita, kemudian kita bersyukur atas semua nikmat tersebut, la azidannakum, tentu Allah tambah-tambah dari nikmat-nikmat tersebut. Tetapi ketika kita kufur kepada nikmat, tidak mensyukuri kepada anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka Allah subhanahu wa ta'ala, inna azabi lasyadid, Allah akan berikan siksaan yang pedih. Para hadirin jamaah, melanjutkan
kajian kita dalam kitab Minhus Saniyah karya Syekh Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, seorang ulama dari Mesir, melanjutkan wasiat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, wahai Ali, la yaqbalullahu ta'ala, Allah tidak akan menerima sholata bila wudu'in, sholat yang tanpa wudu terlebih dahulu, wala sodakota, dan Allah tidak akan menerima sodakoh minal harami, dari barang haram. Para hadirin jamaah, wasiat selanjutnya Kangjeng Nabi kepada Imam Ali adalah wasiat tentang wudhu sebelum kita melakukan ibadah sholat, di mana ibadah wudhu ini memang bukan bagian rukun dari Islam atau rukun iman, tetapi wudhu ini merupakan satu keabsahan untuk diterimanya ibadah sholat kita. Kata Kangjeng Nabi dalam wasiatnya, la yaqbalullahu ta'ala sholata bila wudu'in, tidak akan diterima sholatnya seseorang jika tidak diawali dengan wudhu terlebih dahulu. Berarti jelas bahwa wudhu yang selama ini kita laksanakan itu multifungsinya banyak. Di antaranya untuk mensahkan ibadah sholat kita, untuk mensahkan ibadah baca Quran kita dan lain sebagainya, di mana yang melakukan ibadah harus punya wudhu. Ibadah haji sekalipun, ibadah umroh sekalipun, kalau tanpa wudhu tidak akan sah haji atau umrohnya. Kenapa? Karena di dalam haji dan umroh ada disebut dengan tawaf. Tawaf ini wajib punya wudhu. Siapa yang batal dalam tawaf, maka wajib untuk wudhu terlebih dahulu. Maka sangat luar biasa wudhu ini. Maka sebab itu, mari kita semua perbaiki. Barangkali dalam wudhu kita masih ada yang salah, ada yang kelewat. Kenapa harus benar? Karena wudhu menentukan sah dan tidaknya sholat, baca Quran, haji ataupun umroh. Hadirin jamaah, banyak sekali di antara kita yang wudhu ini ada dalam salah. Seperti wudhu seseorang, karena yang wajib dalam wudhu nggak banyak, cuman ada 6 poin yang wajib dalam wudhu. 1, niat. 2, membasuh muka. 3, membasuh kedua tangan sampai sikut. 3, mengusap kepala. 5, mencuci kaki sampai mata kaki. 6, tertib. Yang banyak kesalahan seseorang dalam berwudu itu pas ketika dalam rukun yang pertama, itu masalah niat. Kata Nabi, innamal a'malu biniat, sesungguhnya sesuatu pekerjaan tergantung niat. Ketika niatnya bagus, maka bagus pula amal perbuatan tersebut. Ketika niatnya jelek, jelek pula amal perbuatan tersebut. Kata ulama sepakat dalam ilmu fikih
baik dalam kitab Safinah, Takrib, kemudian I'anah, Bajuri, Fathul Mu'in, bahwa niat wudu itu beda dengan niat yang lain. Kata ulama, aniyatu inda ghusli awali juz'in minal wajhi. Wudu itu niatnya itu ketika membasuh suatu jud dari wajah. Jadi niat wudu bukan ketika kita mencuci tangan, tetapi dibarengkan dengan mencuci muka. Inda ghusli awali juz'in minal wajhi. Tatkala membasuh suatu jud bagian dari wajah itu baru niat. Banyak orang salah niat itu di tangan. Ketika kita mau wudu, datang ke keran air, dibuka, cuci tangan, bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari pardonillahi ta'ala. Ini salah, ini wudu yang keliru. Di mana niatnya? Inda ghusli awali juz'in minal wajhi. Cukup saja yang pertama masuk keran, cukup dengan cuci tangan saja. Kalau mau pakai doa ada, Allahumma fad yadaya min ma'asika kulliha, atau sedikitnya bismillah doang saja. Jadi di sini bukan letak niat. Ini banyak yang saya perhatikan, bismillahirrahmanirrahim nawaitul wudu'a. Ini salah ini. Menurut fikih kalau begitu tidak sah wudunya. Kesonohnya sholatnya tidak sah, baca Quran tidak sah, kemudian tawaf tidak sah. Kalau misalnya umroh, gagal umrohnya. Kalau haji, gagal hajinya. Nauzubillah. Di mana niat letaknya? Pertama adalah niat. Kedua, cuci muka. Masukin tangan ke keran, nawaitul wudu'a. Kemudian ambil air. Ya, ambil air. Ketika si air nempel pertama kali ke muka, itu letak niat. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari pardon lillahi ta'ala. Selama kita membaca niat tersebut, jangan digosok-gosok atau jangan dibilas-bilas. Misal begini, nawaitul wudu'a, ini salah. Kenapa? Tidak tertib. Kan satu niat, dua mencuci muka. Ambil air, bismillah di sini mah bismillahirrahmanirrahim. Ketika air kena muka, niat nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari pardon lillahi ta'ala. Sebelum beres niat, jangan gosok-gosok. Beres lillahi ta'ala, baru ambil yang kedua, air yang kedua. Biasa ini mah, ambil lagi yang ketiga, biasa. Nah itu cara wudu yang benar. Ya, awas jangan keliru. Jadi jangan salah niat. Niatnya bukan awal, tapi dibarengkan dengan ketika membasuh muka yang pertama, itu baru sah dan baik menurut aturan fikih dalam Islam. Bapak jamaah, kemudian membasuh tangan. Ini banyak yang keliru, banyak yang salah. Sampai mana? Sampai sikut. Kalau sikutnya nggak kena air, maka wudunya nggak sah. Harus dua jari di atas sikut itu basah. Kurang dari situ berarti wudunya gagal. Pas perhatian, kita perbaiki ini semua. Yuk sama-sama perbaiki, Pak. Ya. Kemudian mengusap kepala. Awas, jangan salah tafsir. Mengusap kepala
bukan mencuci rambut atau membilas rambut. Yang dimaksud nomor ketiga daripada nomor keempat wudu itu adalah nomor 4 dari wudu yang wajib dibasuh atau wajib adalah mengusap kepala. Jadi bukan rambutnya, Pak, bukan rambut, tapi kulit kepalanya yang diusap. Ini banyak orang keliru, cukup hanya mengusap rambutnya, padahal salah. Bukan rambut, tapi apa? Kulit kepala. Kalau memang rambut yang wajib dibasuh atau diusap, bagaimana kalau yang botak nggak punya rambut? Berarti selama dia botak kepalanya nggak sah wudunya. Bukan rambut yang dimaksud dengan agama. Apa? Kulit kepala. Nomor kelima, mencuci kedua kaki. Beda, awas bahasanya. Membasuh dengan mencuci itu sama, tapi mengusap itu berbeda. Kalau bahasanya mencuci kedua kaki sampai mata kaki, berarti harus sampai basah, harus sampai betul-betul basah. Jangan sampai ada yang tidak dibasahi dari kaki ataupun tangan. Sampai mana batasnya? Sampai sikut. Kalau kurang dari sikut, tangan gak sah. Kaki kalau kurang dari mata kaki, itu sama. Minimal 2 jari di atas mata kaki. Minimal yang dibasuh 2 jari di atas mata kaki, itu baru sah wudunya. Dan banyak yang salah juga dalam mencuci kaki. Kenapa? Karena hanya berpikirnya cukup diairin saja, cukup dimasukin ke dalam air keran yang ngocor, gitu aja. Salah. Seperti apa, Wak? Wajibnya dikosok-kosok, disilang. Ketika mencuci kaki sebelah kanan, maka yang ngosok-ngosok adalah tangan kiri, yang sebelah kiri dengan tangan kanan. Dan banyak membuktikan ketika di keran wudhu itu seperti orang sedang nendang-nendang bola, cukup begitu saja, kakinya ditempelin kepada keran yang ngocor, diam sebentar, beres. Salah itu. Harus pakai tangan, sunatan disilang. Kanan yang dibasuh, kaki kanan yang dibasuh, tangan kiri yang membilas atau mengosok-osok. Yang kiri dengan tangan kanan, itu yang bagus. Ini mah malah kadang ada orang yang ditendang-tendang ke air yang ngocor, betul kan? Itu salah. Dan tidak seperti itu. Aturannya harus disilang. Nomor 6 dari fardu wudu itu adalah tertib. Apa artinya? Jangan mendahulukan anggota yang belakang menjadi awal, jangan mengakhirkan anggota yang awal menjadi akhir. Misalnya kan niat nomor pertama 2 cuci muka di nomor 3, nomor 4 jadinya salah, ini tidak sah wudunya. Bapak jamaah, kemudian wasiat Nabi kepada Imam Ali, tidak ada sedekah dari barang yang haram, atau tidak sah bersedekah dari barang yang haram. Ketika kita bersedekah dari barang yang haram, maka seolah-olah kita meracuni seseorang dengan barang haram. Nauzubillah summa nauzubillah.
Wala sodakota minal haram, tidak sah sedekah sonohnya zakat dengan barang haram. Selanjutnya, ya Aliyu, hei Ali, la yazilul mu'minu, tidak henti-henti seorang mukmin fi ziyadatin fi dinihi, dalam tambah-tambah keyakinan dalam agamanya, malam yakul al haroma, selama dia tidak mengkonsumsi barang haram. Kata Nabi, iman seseorang mukmin akan senantiasa bertambah, tambah dan terus bertambah, dengan catatan selama dia kuat menahan dirinya dari mengkonsumsi, minum, memakai barang haram. Ternyata naik dan turunnya, maju mundurnya iman seseorang itu ada kaitannya erat dengan apa yang kita makan, dengan apa yang kita minum, dengan apa yang kita pakai. Pantas saja ketika iman seseorang ada yang yajidu wa yanqusu, ada yajidu, ada yang kusu, ada yang imannya tambah, yajidu, tambah terus, tiap hari, tiap jam, tiap minggu, tiap bulan bertambah terus kelibatan imannya. Siapa dia? Humul ambiya'u wal mursalin wal aulia. Imannya para nabi, para rasul dan para wali setiap hari, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik tambah terus. Kenapa? Karena beliau lulus ujian, bisa menjauhi barang-barang yang haram, makan yang haram, minum yang haram. Maka iman para nabi, para rasul dan para wali yajidu, tambah. Ketika dibacakan Al-Quran, bergetar hatinya, kemudian bertambah keimanannya. Itulah imannya para nabi, para rasul dan para wali-wali Allah. Ada imannya yajidu tadi, ada imannya yajidu wa yanqusu, kadang bertambah, kadang berkurang, nggak stabil, naik turun seperti darah, tensi darah, naik turun, kepala puyeng, pundak berat, dicek, naik darahnya, naik kolesterolnya. Nah, ada yang seperti itu, Pak. Kadang naik, kadang. Iman siapa ini? Hum al imanul mu'minun muslimun mu'minin mu'minat. Ini imannya kita. Iman orang Islam, orang mukmin. Iman kita yajidu wa yanqusu, kadang tambah, kadang kurang. Ini iman kita. Bapak jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka sangat penting menjaga diri dari hal-hal yang Allah haramkan, terutama dari yang hal-hal Rasul haramkan. Kemudian waman paroko, dan barang siapa yang memisahkan diri, menjauh al ulama'a, dari ulama, dari para guru-guru ngaji, dari para kiai, mata kolbuhu, maka
mati hatinya, keras hatinya, gelap hatinya. Wa amma an taatillahi ta'ala, dan buta dari taat kepada Allah. Ini yang menjadi sebab, terbesar kenapa hati gelap. Taat kepada Allah semaunya saja, bahkan dilambat-lambat, bahkan tidak sama sekali dilaksanakan. Itu sebabnya kita jauh dari ulama. Gambaran jauh bukan artinya kita jauh rumah dari ulama. Bukannya kita menjauh dari ulama itu karena kita tidak serta-merta berkumpul dengan ulama, tetapi kadang di hati kita timbul kebencian kepada ulama, timbul iri kepada ulama. Nah, ini yang dimaksud, Pak. Siapa yang begitu kepada ulama, menjauh, gak mau kumpul, gak mau silaturahmi, gak mau ikut pengajian yang digelar oleh para kiai, para ulama, para ustadz ke situnya, jangan salahkan kata Nabi, mata kolbuhu, hatinya mati atau keras, gelap dan buta. Artinya buta di sini ibadahnya nggak maksimal, ibadahnya semaunya sendiri. Nauzubillah summa nauzubillah. Bapak jamaah, kemudian ya Aliyu, hei Ali, man qara'al Qur'ana, siapa orang yang membaca Al-Quran walam yuhil, dan kemudian dia tidak menghalalkan halalahu, apa-apa yang dihalalkan Quran, walam yuharrimu, dan tidak mengharamkan apa-apa yang diharamkan Quran, karena maka ada orang tersebut atau dia minallazina nabsu kitaballahi, termasuk golongan orang-orang yang memalsukan Quran, orang-orang yang melanggar aturan Quran. Nauzubillahi min dzalik. Ketika kita memalsukan Quran, mengabaikan Quran, berarti kita termasuk sebagai golongan penista agama atau pendusta agama. Nauzubillah. Di antara kita banyak orang yang bisa baca Quran, banyak, tapi hanya beberapa orang yang bisa menerjemahkan Quran. Banyak yang bisa menerjemahkan Quran, tapi sedikit orang yang bisa mengamalkan Al-Quran. Ini PR buat kita, Pak. Kita yang sudah lanjut usia seperti ini, umur yang sudah makin tua, kemudian kita belum bisa baca Quran, belum bisa ngaji Quran. Ini bagaimana? Ya kalau ada kesempatan, belajar dan belajar Al-Quran. Saya udah tua, gak ada kata tua dalam belajar. Saya udah sibuk, gak ada sibuk dalam urusan untuk berhubungan dengan Allah, apalagi belajar tentang kalamullah, Al-Quran namanya. Karena Al-Quran salah satu perkara yang akan ditanyakan oleh Allah di alam kubur atau alam barzah. Awas ya, kata wasiat Nabi, hei Ali,
di mana seorang muslim yang baca Quran, dia pandai baca Quran, tapi tidak menghalalkan yang dihalalkan Quran, tidak mengharamkan apa yang diharamkan Quran, maka dia termasuk penista agama yang membohongkan Al-Quran atau agama. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini bukti, Pak, kita lebih asik membaca status orang di WhatsApp, lebih asik membaca status orang di Facebook daripada membaca Quran. Betul? Mau tidur pegang HP, bangun tidur pegang HP, pergi bekerja HP dibawa, main dibawa, ngaji dibawa, sholat dibawa dalam sakunya. Apa seperti itu? Tapi ketika baca Quran, dapat selembar, 2 lembar, 3 lembar, sudah nggak kuat matanya, sudah nggak kuat suaranya. Tapi ketika membaca WhatsApp, postingan orang, membaca status orang dalam Facebook, sampai 10 orang pun, 20 orang pun sanggup dia baca terus berulang-ulang. Tapi di bawah baca Quran, ini orang sulit. Betul tidak, Pak? Subhanallah. Kadang baca Quran itu musiman, setahun sekali, itu ge pada bulan Ramadan, tanggal 1 sampai tanggal 7, awal be doang, di masjid mushola rame, pakai toa. Sudah tanggal 7 ke sono sepi lagi. Nah, ini salah kita, Pak. Awas, Al-Quran ini merupakan pedoman hidup kita. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah pertama, zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Zalikal kitab, itu kitab Al-Quran namanya, la raiba fih, jangan sampai ragu, jangan sampai kita was-was. Hudan, karena Al-Quran jadi petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Ayo Pak, timbulkan cinta Quran. Yuk yang belum bisa baca, barangkali di sini ada program baca Quran kan, ada program kajian Quran, ikuti. Saya suka lihat postingan Pak Sulam, itu ada program baca Quran, ngaji Quran, itu wajib Pak, ikuti ayo. Ustaz nggak bisa, di mana mau bisa kalau kita nggak mau belajar? Di mana bisa kalau kita mau belajar? Insya Allah dengan sungguh yang kuat, pasti Allah kasih jalan kemudahan. Betul Pak? Ayo. Ini namanya jiping, ngaji kuping. Keluar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tapi kalau ngaji Al-Quran beda. Ada Qurannya yang sudah bisa, yang belum bisa ada Iqra. Jangan malu. A, ba, ta, sa, jangan malu Pak. Insya Allah gak genap setahun belajar. Kalau serius sungguh-sungguh 3 bulan, 3 bulan, 4 bulan pasti bisa Pak. Yakin saya. Saya sudah buktikan sendiri beberapa orang, bapak-bapak, saya tes dengan metode saya baca Quran, gak genap 3-4 bulan sudah bisa Quran, walaupun belum sempurna. Ini kita kapan kita mau berkorban waktunya coba? Sementara Quran yang akan Allah tanyakan di alam kubur kelak,
Man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka. Kata malaikat Munkar Nakir, man imamuka, siapa imammu? Jawabnya bukannya Jokowi, bukan Prabowo, bukannya KDM, tapi dijawab imami Al-Quranul Karim, pemimpinku, pengayomku adalah Al-Quranul Karim. Jelas berarti Pak, Quran itu hidup apa mati Pak? Nih Quran banyak di belakang, di lemari yang kita baca. Ini teh Quran yang hidup atau mati? Mati Ustaz, kan kata pertanyaan ke imam. Mana mungkin imam pemimpin mati? Apa fungsinya kalau kita dipimpin oleh imam atau yang mati? Berarti Quran ini adalah hidup seperti imam pemimpin, di mana bisa mengayomi, bisa mengatur, mengarahkan kebijakannya. Itulah fungsi Quran. Quran itu bukannya mati tapi hidup. Memang kita lihat Qurannya itu adalah tulisannya, mushafnya. Tapi kalau kita kaji telaah, ternyata Al-Quran itu hidup seperti kita, dan Quran itu yang mengatur hidup kita, yang mengarahkan hidup kita, yang membimbing hidup kita. Itu Al-Quran. Perannya adalah imam, pemimpin, pengatur, pengayom, pengarah hidup kita. Maka diantaranya isinya dua: menceritakan yang haram, menceritakan yang halal, menceritakan surga, menceritakan neraka, menceritakan keburukan, menceritakan kebaikan. Ini Al-Quran. Al-Quran tuh nggak banyak, isinya cuma dua. Menceritakan surga neraka, iya ada di Quran. Menceritakan baik buruk di Quran ada. Jadi kata ulama, Al-Quran ini adalah 30 juz. Bener buktinya, yakin. 114 surat, 6.666 ayat. Ini berbagai atau beda-beda multifungsinya. 6.666 ayat. Ini Al-Quran ada hukumnya, ada fikihnya, ada sejarahnya, kisah dongeng para nabi kan di Quran ada. Jadi Quran itu global, Pak. Contoh begini Pak, kenapa ketika orang susah, orang sedih, orang senang, orang celaka, orang selamat, kok di Fatihahan? Orang mati Fatihah, betul Pak? Didoain Fatihah. Orang yang celaka Fatihah. Orang yang senang Fatihah. Sedih Fatihah. Coba kalau tidak multifungsi banyak, ya buat apa kita seperti itu? Ada orang yang meninggal baca Fatihah, semoga arwah almarhum diterima iman Islamnya, Al-Fatihah. Ada yang mau bekerja, semoga kerjanya diterima, Al-Fatihah. Ada yang mau melahirkan, semoga melahirkannya selamat, Al-Fatihah. Tuh Pak, jelas multifungsi Quran itu buat sehari-hari, buat kehidupan kita sehari-hari. Sholat tidak akan sah tanpa Quran. Wajib dalam sholat baca Quran, minimal sab'ul masani, 7 ayat dibaca, Fatihah namanya.
Subhanallah tuh Pak. Sampai Nabi bersabda, la sholata liman lam yaqra bi umil kitab. Tidak jadi, tidak sah sholatnya seseorang tanpa membaca Fatihah. Jelas Pak? Yuk, ya sama-sama ikuti. Kalau ada program kajian Quran, entah tiap hari, seminggu sekali, sebulan sekali, ikuti kalau bisa. Kan saya nol banget Ustadz, nol banget saya baca Qurannya. Ya ngaji dong, ikroknya, belajar. Masa kalah sama anak kita yang baru kelas 2, kelas 3 SD? Betul Pak? Ayo belajar Pak. Ya, mumpung kita masih diberikan kesehatan, mumpung kita masih diberikan kekuatan, maka yuk sama-sama. Wara'a zuhurihim, seolah-olah ketika kita tidak menghalalkan apa yang halal di Quran, tidak mengharamkan apa yang diharamkan Quran, seolah-olah kita ini mendustakan, membuang, mengapilainkan Quran di belakang punggung kita. Nauzubillah. Boro-boro Quran disimpan di belakang Bapak, dilangkahi pun tidak boleh. Zaman dulu orang tua kita dulu, kakek dulu, kalau habis baca Quran begini kan, Shadaqallahul azim, disuhun. Betul? Ketika bawa Quran nggak digini, tapi ditaruh di atas kepala. Dulu kalau ngaji, saya waktu kecil bawa Quran nggak berani saya Quran di tas atau di teng-teng begini. Pasti Quran dibawanya di atas kepala. Beres ngaji, Shadaqallahul azim, dikepalain. Berarti menunjukkan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Quran dan menunjukkan bahwa Al-Quran lebih tinggi daripada derajat kita. Dalam tubuh kita yang paling tinggi, yang paling sensitif adalah kepala kita. Ketika kepala oleh orang lain, ya, dijorogin atau bahasa nama diteke, sama saja menginjak kehormatan kita. Nah, sementara Al-Quran ketika dibaca beres kepalain, menunjukkan kepada kita bahwa Al-Quran ini adalah mulia dan wajib diluhurkan, wajib dihormati oleh kita. Alhamdulillah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.